Melihat pocong sampai tidak bisa bergerak. Sore itu Pak Slamet sedang menemani saya jalan-jalan untuk melihat suasana gedung krematorium. Awalnya saya tidak merasakan apa-apa saat berada di gedung bagian atas. Namun ketika beranjak ke salah satu tempat pembakaran jenazah yang berada di pojok bangunan, tiba-tiba saya merasakan panas, sesak dan mual. Padahal tidak ada prosesi apapun. Kondisi kremator menjelang maghrib sudah kosong. Selama puluhan tahun bekerja, Pak Slamet mengaku tidak pernah bertemu atau diganggu makhluk halus. Saya tidak pernah tuh namanya diganggu sebangsa begitu. Tapi ada beberapa pengunjung yang sering cerita dengan saya kalau pernah bertemu sama hantu. Pak Slamet. Pak Slamet pun mulai bercerita tentang hal mistis yang pernah dialami oleh manajer krematorium. Kejadiannya pada malam itu manajer mendengar suara gamelan, padahal saya tidak dengar. Kejadian lain ketika Pak Slamet menemani petugas PLN untuk membenahi listrik krematorium. Petugas itu melihat sosok yang besar dan tinggi sekali di belakang Pak Slamet. Namun lagi-lagi dia tak melihatnya. Itu loh di ruangan sel posisi, jelasnya sambil menunjuk posisi penampakan saat itu. Berbeda dengan Pak Slamet, cerita lebih seram dan bikin merinding dialami oleh penjaga lain yang enggan disebut namanya. Dulu sebelum adanya kejadian itu, ia adalah penjaga yang pemberani, suka menyendiri, sering tidur di dekat toilet, kadang juga tidur di dekat tumpukan peti yang ada di krematorium. Namun setelah peristiwa itu, dia menjadi trauma. Waktu itu seperti biasa saja menjaga pada malam hari, mematuri gedung krematorium seorang diri. Tiba-tiba pintu di salah satu gedung nomor 2 terbuka, padahal tidak ada angin. Tanpa berpikir macam-macam, ia pun menutup kembali pintu tersebut. Anehnya beberapa saat pintu terbuka lagi. Kemudian saya tutup lagi dan saya tinggal jalan ke ruangan lainnya. Namun dibuat penasaran dengan sekilas sosok putih di sela-sela pintu. Mengobati rasa penasarannya, ia pun membuka pintu tersebut. Saya melihat ada pocong berdiri tegap di sana, matanya hitam. Saat itu juga saya tidak bisa apa-apa, mau lari tidak bisa, mau teriak juga tidak bisa. Saya hanya bisa melotot melihat pocong itu. Setiap hari ia diminta manajer untuk membenahi baut yang terlepas di salah satu alat pembakaran di gedung tersebut. Cuma saya iyain aja karena masih trauma dengan kejadian itu.